Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bisidiyadiha wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadil ummati lirasyadiha wa ala alihi wa sahbihi maqamat turusu wassuturu liuyuni al-fadi maqamah bayadiha wasawadiha. Salli wa sallim ala Muhammad, salli wa sallim wa barik ala Muhammad, salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Puji sinarang syukur pertama-tama orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam dilimpah curahkeun ka baginda alam yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ka pangarsa guru sadayana, para masyayikh, guru-guru, para kiai, hormatin pribados. Alhamdulillah dina ieu waktos nyunkeun widi kudur tami ka pangarsa apih abah sadayana kana ngaoskeun sakumaha anu kapancen kana nyarioskeun manaqib atanapi biografi singkat Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, pendiri pesantren Miftahul Huda Al-Musri. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu kitab atanapi buku biografi Mama terdiri tina bab ke-1 tentang kelahiran. Kelahiran Mama Kiai Haji Ahmad Fakih berawal dari cerita yang unik, di mana sewaktu ayah beliau Haji Kurdi bin Haji Musa menuntut ilmu di pesantren Kudang, salah satu pesantren terbesar di daerah Tasikmalaya di Kecamatan Sukalaya, sekitar tahun 1907 Masehi. Tak berserang lama Haji Kurdi mondok di sana. Pada suatu hari Abah Haji Kurdi bin Haji Musa dipanggil oleh gurunya dan disuruh pulang. Padahal pada masa itu beliau merasa belum bisa apa-apa. Menambih di pribados di dia tidak sebat nyata pangersa Raden Kiai Haji Sujai bin Kiai Haji Abdurrahman Al-Kudani, nami Mama Ajengan Kudang. Tak berselang lama beliau berada di kampungnya. Beliau pun menikah dengan salah seorang gadis pilihannya. Dan dari pernikahan inilah beliau dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Rukmini. Tadi disebat nambih pribados nyata istri pertama Abah Haji Kurdi saurna namina Ambu Iyah. Anu gaduh putra nyata Ambu Rukmini anu jadi keluarga besar Kiai Haji Asep Pasirandu. Karena beliau teringat perkataan gurunya bahwasanya beliau akan dikaruniai anak laki-laki yang soleh, maka beliau pun menceraikan istrinya. Dan Haji Kurdi pun menikah lagi dengan seorang janda beranak 2 yang bernama Hajah Halimah. Anak dari Hajah Halimah yaitu Hajah Juwairiyah dan Bapak Encum.
Setelah sekian lama Haji Kudi menanti disertai dengan doa yang terus menerus, maka terkabullah permohonan beliau dan beliau dikaruniai anak laki-laki yaitu Syekhuna Al-Mukarram wal Muhtaram Mama Kiai Haji Ahmad Faqih yang lahir pada bulan Januari 1913 Masehi, bulan Safar 1331 Hijriah di Kampung Cilenga, Desa Lewisari, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian lahir pula dua anak laki-laki bernama Kiai Jamaluddin dan Kiai Haji Ahmad Romli. Kiai Haji Ahmad Romli, mereka bertiga beda selang usia 1 tahun. Mama Haji Kudi wafat setelah Indonesia merdeka sekitar tahun 1949. Makamnya berada di Kampung Kubangsari, Desa Arjasari, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, 2 km sebelum Cilenga dari arah Singaparna. Hadirin sadayana nambihan sakedik, Abah kantos nyarios ka abdi dina bab pertama, dina waktu saat Mama Haji Kudi nikah ka Maiyah teras nuju hamil kusabab emut karena cariosan Mama Sujai Mama Kiai Haji Gudang anu bakal jadi ulama besar putra pameget pertama, sehingga Abah kantos nyarios ka Maiyah lamun ieu hamil anjeun lalaki maka nikah urang nuluy, lamun ieu hamil anjeun kebro lahir awewe maka urang cerai. Nah, kitu aya cerita langkungna. Ai bro lahir istrinya pangitan ta'liq tolak cerai. Gitu. Jadi istilahna sanes perceraian secara nafsaniyah tapi perceraian secara itulah sejarah zaman harita. Masa kecil. Bab kedua, masa kecil. Nama masa kecil beliau adalah Abidin. Beliau merupakan putra pertama dari 3 putri laki-laki Haji Kurdi. Dari ketiga anaknya tersebut Mama mendapat perlakuan istimewa dari sang ayah dibanding dengan kedua adik-adiknya. Seperti hal kalau kebetulan bepergian dengan membawa ketiga putranya tersebut, Haji Kurdi selalu menggendong Mama anak tertua. Sedangkan kedua adiknya dibiarkan berjalan sendiri, betul-betul suatu keanehan atau bahasa Sunda mahiwal yang akan mengundang keheranan dan ocehan orang-orang. Tapi beliau tidak mempedulikan pandangan orang-orang tersebut. Hal ini mungkin berdasarkan keyakinan beliau bahwa yang digendong ini seorang ulama. Kesaksian pribados dina bab kedua kasauran Abah Haji Romli. Abah Haji Romli pernah nyarios cerita bab kedua masa kecil. Itu jadi selalu pengitan Abah Haji Romli teh ngaraos aya iri putra pangagengna digaganong wae cenah kitu nya. Bari anjeunna gumujeng gitu lantaran pribados kalintang pisan caket. Bab ketiga, masa menuntun ilmu. Mama Syekhuna Kiai Haji Ahmad Faqih bin Haji Kudi bin Haji Musa pertama kali menuntut ilmu di tanah kelahirannya kepada Kiai Haji Muhammad Sabandi atau Mama nyebata Mama Sobandi, Mama Kiai Sobandi. Mama belajar mengaji pada Kiai Haji Muhammad Sabandi atau Mama Sobandi hanya mencapai ilmu sorob, itu juga belum tahqiq. Kemudian setelah lulus SR sekolah rakyat sekitar usia 12 tahun, beliau berangkat menuntut ilmu ke Sukamanah, Tasikmalaya, Pangresa Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhuna Al-Mukarram As-Syekh Kiai Haji Jainal Mustafa yang sekaligus pahlawan nasional dan salah satu alumni pesantren Kiai Haji Muhammad Sobandi. Beliau menuntut ilmu di Sukamanah kurang lebih sekitar 12 tahun. Dari tahun 1925 sampai dengan 1937 Masehi. Dan adapun guru-guru sorogan Mama pada waktu di Sukamanah, di antaranya Kiai Haji Ruhyat Cipasung, Kiai Haji Faqih Damini Cibalanarik, Al-Mubarrok Cibalanarik, dan beliau pun mempunyai kakak kelas sekaligus
teman seperjuangan yang diketahui narasumber yaitu Kiai Haji Mahmud Juhdi Sumedang atau Pagelaran. Setelah menuntut ilmu di Sukamanah tahun 1937 Masehi, beliau pun memperdalam ilmu falak kepada Kiai Haji Fahru Raji selama kurang lebih 1 bulan. Pasaran pada bulan Ramadan di daerah Sukalaya, Gunung Sabelah, Tasikmalaya, Cilolohan. Anu ayeuna janten Unsil atanapi daerah antara anu janten Unsil Universitas Tasikmalaya eta daerah Sukalaya. Itu belum tidak pernah bermukim di mana-mana lagi, beliau langsung mukim di Kampung Kebon Kalapa, Desa Sumelap, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Tasikmalaya. Mama Kiai Ahmad Fakih bin Haji Kurdi bin Haji Musa adalah angkatan ketiga lulusan pesantren Sukamanah. Adapun urutan angkatan pesantren Sukamanah diantaranya pada waktu itu: A. Angkatan pertama 1 orang yaitu Ajengan Hambali bermukim di Ciamis. B. Angkatan kedua yaitu Ajengan Sobir Ahmad Sobir, Kiai Haji Mahmud Juhdi dan Ajengan Samsudin Parakan Lisung. Angkatan ketiga yaitu Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Ajengan Burhan Sukahurip dan Ajengan Ma'arif dan Ajengan Emor Rancapaku. Mengenai Kiai Haji Khair Afandi rahimahullah, pendiri Ponpes Miftahul Huda Manujat Tasikmalaya, ketika beliau menuntut ilmu di pesantren Legok Ringgit di pesantren Mukimin Sukamanah, beliau selalu mengikuti tarkiban studi banding ke pesantren Sukamanah Babadan angkatan kelima. Priyogi pribados nami sakedik nyuhunkeun ridona. Saur pun Bapak dina waktos memakai Haji Khair Afandi nuju di Cisitu, osok sering sumping ka Kebon Kalapa nyana kitab Fathul Wahhab nepangan sobatna nunamina Kiai Haji Oni pada herang lantaran sayuswana jeung Kiai Haji Oni. Kiai Haji Oni saur pun Bapak santri Kebon Kalapa mama Kiai Haji Ahmad Fakih diantawisna Kiai Haji Muhtar, Kiai Haji Oni sareng anu kagungan mobil budiman namina Haji Soleh. Peribados kantos ka budiman sareng mangguan betul pat. Leres kantos ngawas di mama Kiai Apik di Kebon Kalapa. Jadi tegas nama lain ngan ukur anjeunana tarkiban ka Sukamanah, tapi ngudag mama di Kebon Kalapa nyogorodkeun kitab Fathul Wahhab. Bahkan dui kaina pun tenami sekedik pribados di Padalarang pernah patepang jeung Kiai Ajid teras anjeunna nyebatkeun ti almusi nangkep ka pribados eta teh guru pun Bapak nu sehingga dianjurkeun ka sakabeh mukimin anu aya di Padalarang ti Manojaya kudu ngaos lamun teu kaburu ka pangersa Mama Kiai Fakih ka mukimina nya aya 3 ajengan namina ajengan tarpu, ajengan liklik, ajengan aib sumping ngaos fatwa ka pribados mung 2 kali tos weh. Gitu. Syarat nyamungkeun saurna mah. Tak kitu adi sadayana eta pangiteun laras-laras istilahna Mama Kiai Ahmad Kiai Sukamanah Kiai Haji Khair Afandi kantos ngaguru laras-laras ka anu janten mama guru urang sadayana. Perjalanan dan perjuangan mengamalkan ilmu bab keempat. Sekitar tahun 1938 Masehi, setelah menikah dengan Hajjah Juhainah atau Juhana yang berasal dari Kampung Kebon Kalapa, Desa Sumelap, Kecamatan Ciberem, dan perjalanan pengamalan ilmu, begitu banyak rintangan yang dihadapi beliau karena pada waktu itu negara kita masih diduduki oleh kolonial Belanda. Seiring dengan itu jiwa patriotisme yang beliau peroleh dari pesantren mendorong beliau terus serta aktif mempelai gerakan Hizbullah di daerahnya yang menentang terhadap penjajahan Belanda. Melihat kuatnya akidah dan jiwa patriotisme beliau, Belanda pun menaruh curiga kepada pesantren-pesantren
dan sejenisnya yang dianggap akan membahayakan kedudukan mereka. Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Sayyidul Al-Mukarram pun sering ditangkap dan keluar masuk penjara. Pada tanggal 9 Maret 1942 Masehi, Belanda dipukul mundur oleh Jepang. Mama Kiai Ahmad Fakih beserta kiai lainnya dibebaskan kembali setelah mengalami hukuman penjara selama beberapa hari. Akan tetapi ibarat kata dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya, Jepang pun tak ada bedanya dengan Belanda. Pembuktian sejarah ketika terjadi pemberontakan Sukamana tahun 1944 Masehi yang dipimpin oleh Sembah Kiai Haji Jenal Mustafa rahimahullah, yang akhirnya meskipun Mama Kiai Ahmad Fakih tidak secara langsung ikut serta dalam pemberontakan tersebut, namun karena beliau merupakan salah satu alumni dari pesantren Sukamana, Jepang pun berusaha menangkapnya. Pasca kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, beliau mendirikan pesantren di Kampung Kebon Kalapa, Kecamatan Ciberem. Namun Belanda yang terusir dari tanah Indonesia datang kembali dalam agresi militer. 27 Mei 1947, keadaan itu tentu saja memberikan pengaruh yang sangat negatif terhadap penyelenggaraan pesantren dan lembaga non formal lainnya. Dan pada akhirnya Belanda membakar pesantren yang Mama dirikan dengan susah payah, dan tidak hanya itu, mereka pun berusaha menangkap Mama Kiai Haji Ahmad Fakih. Untuk menghindari dari kejaran Belanda, beliau mengungsi di tanah kelahirannya di Cilenga. Dan pada waktu itu beliau sudah beristri dua, Hajjah Juhanah atau Hajjah Juhainah dan Hajjah Qoniah atau Hajjah Ukanah. Dan dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Kiai Jenal Mustafa putra dari Haji Juhanah atau Juhainah dan Kiai Haji Mamal Mali Murtado putra dari Haji Qoniah. Belanda pun terus saja mengejar beliau. Kemudian beliau pun mengungsi ke Parakan Lisung, dan kampung inilah istri pertama beliau, Hajjah Juhana, meninggal dunia akibat terkena pecahan bom tentara Belanda. Di mana sebelum Hajjah Juhana meninggal, Hajjah Juhana sedang mengemban, dalam bahasa Sunda artinya mengais, Kiai Haji Mamal Mali Murtado, pengeresapinya menjadi ais. Mendengar adanya pesawat tentara Belanda, Hajjah Juhana pun memberikan Kiai Haji Mamal Mali Murtado kepada Hajjah Qoniah, dan seketika itu pula Hajjah Juhana terkena pecahan bom dan akhirnya meninggal dunia. Dari Parakan Lisung, Mama pindah lagi ke kampung Cilenga Girang. Dari Cilenga Girang pindah lagi menuju ke Kampung Pangkalan, kemudian pindah lagi ke Cilengger, persis di kaki Gunung Galunggung. Setelah beberapa bulan di Cilengger, beliau beserta keluarga pindah kembali ke Sumelap. Dan ketika berada di Sumelap, beliau pun tertangkap oleh Belanda lagi. 1 bulan setelah beliau ditangkap, beliau pun dibebaskan kembali karena adanya pengakuan kedaulatan RI dari PBB tanggal 27 Desember 1949 Masehi. Pada sekitar 1951 Masehi, Mama beserta keluarnya pindah mengungsi ke Cirebon sembari berdagang pakaian dan lain-lain. Dan di Cirebon pula lah istri beliau, Hajjah Qoniah, kembali melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Kiai Haji Hilman Abdurrahman rahimahullah al-maghfurlah. Sekitar tahun 1952 1953 Masehi beliau pindah lagi ke Sumelap. Dan sekitar tahun 1953 Masehi beliau pindah lagi ke daerah Lakbok, daerah Banjar, Langkap Lancar, Banjar, Kabupaten Ciamis, karena memang di sana beliau mempunyai sebidang tanah, sawah, ladang, dan berencana mendirikan pesantren di sana. Namun karena di sana PKI sedang merajalela, beliau pun dikepung dan hampir ditangkap. Kemudian sekitar tahun 1954 Masehi beliau pindah ke daerah sebelumnya, Sumelap. Setelah berada di Sumelap, beliau pun dicurigai oleh TRI, Tentara Republik Indonesia. TRI curiga bahwa beliau bersekutu dengan DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang ditunggangi oleh PKI dan memang berpusat di Tasikmalaya sebagai pemberontak terhadap Negara Kesatuan RI. Beliau pun sempat tertangkap oleh TRI dan dipenjarakan selama 40 hari di sebuah gudang di markas TRI Awipari. Di sini pula lah beliau mengalami siksaan berat
dari oknum TRI menurut Bapak Sodikin, cucu tiri Haji Kurdi atau cucu dari Haji Halimah. Nami sakedik kadi sadayana aya di antawisna informasi atanapi sumber. Anu sumber dikutip ku pribados ti Kiai Haji Tobibudin Madewangi atanapi sebat Mama Enceng. Sateu acan mama ka kebon kalapa. Sateu acan mukim di kebon kalapa, maka mama nepangan kiai besar. Anu namina Kiai Haji Qalyubi rahimahullah. Kasauran mama ku anjeun didinya mama tamat Quran sehingga mama kantos mengkaji ilmu qiraatus sab'ah. Kasauran mama kapribados di Madewangi mama belajar ilmu keorganisasian Nahdlatul Ulama. Lantaran kaleresan mama Kiai Qalyubi ketua NU Kacamatan Ciberem. Ayeuna mah tos dimekarkeun janten Taman Sari. Janten kapukur mah pangersa Kiai Haji Qalyubi jadi ketua NU anu diutus ku pangersa Sukamanah. Dugi ka mama lami kirang langkung sataun. Kasauran mama Kiai Haji Qalyubi ka pangersa guru urang Kiai Haji Maman Paki kieu saurna. Anjeun mah geus pinuh ku ilmu pangaweruh. Geus pinuh ku ilmu sagala, geus tong kaditu kadieu. Ayeuna mah mama gaduh alo mangka gerak mukim wae. Nya harita mama samina wa atona ka pangersa Kiai Haji Qalyubi nya nikah ka istri pertama mama anu namina Siti Juhanah atanapi Siti Juhanah. Nami pribados sakedik Siti Juhanah kaleresan tos gaduh putra atanapi janda gaduh putra istri anu mana kaleresan pun biang. Hani sadayana. Janten nuju alis saur pun biang teterangeun da rama mah mama Paki gitu sawerna. Padahal pun biang ramana mama raina majengan Damini Manonjaya atanapi Cihanyang. Nu salajengna anu kedah di pangersa mama Haji Qalyubi duwe ka mama dipaparin sok pangersa ceng ieu anjeun mah tos pinuh ku ilmu dipiwarang mengkaji salah satu kitab namina kitab Fathur Rabbani. Tadi dinya mama hadi sadayana menggeluti atanapi mengkaji tina masalah disebut thariqah tijaniyah di pangersa mama Enceng. Tayata penginten panambih hadirin sadayana taskeun. Pada saat mama dan rekan-rekan hendak dilindas oleh oknum TRI menggunakan kereta api. Ketika itu pula kereta tersebut mendadak berhenti khawari kulil adat. Dan pada akhirnya mama dan rekan-rekan selamat tadi kekejaman oknum TRI pada waktu itu. Jadi badi digeleng ku kereta eureun. Khawari kulil adat teh nya waliullah insyaallah. Adapun rekan-rekan mama yang hendak dilindas yakni Abah Abbas carogena Nini Rum Abah Abbas ajengan Rosidin awi lega pribados kantos nguduk Kang Ai sadayana mama ajengan Rosidin eta Abah Ahmad ajengan Kalang Anyar Kang Haji Latif nyantong eta jalmi-jalmi terus dikedengkeun dina relek digeleng ku kareta teu maju-maju kaberkahan khawarikul adat mama disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pada sekitar tahun 1956 beliau ikut mengajar di pesantren Cilendek yang dipimpin oleh Kiai Bahrum ajengan Enoh adik kelas mama sewaktu menuntut ilmu di Sukamanah sambil mengungsi pertikaian antara TII dan membawa pengaruh buruk bagi mama Kiai Ahmad Paki. Sebagai seorang kiai di pesantren Cilendek, TRI menganggap beliau bersekutu dengan TII. Begitu juga sebaliknya. Sekitar tahun 1956 mama Kiai Ahmad Paki dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Karanganyar yang berasal dari Sumelap menuju ke daerah Parakan Honje.
Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Sekarang Desa Cibiuk, kediaman Mang Hudori, kakak dari Kiai Haji Ahmad Kalanganya Ramana Ajengan Atangnya, Ramana Ajengan Atang Kiai Haji Ahmad, yang membawa Kiai Haji Ahmad Fakih beserta 8 orang santri. Adapun 8 orang santri tersebut diantaranya Kiai Unang Cilenga, Kajengan Rafi'i nyantong, Kang Majid nyantong, Ajengan Maksum Abilega, Kang Masud Cibeas, Ajengan Husna Sukahurip, Adaki Kebon Kalapa, karasan putrana eta mah Kiai Haji Mustafa Adaki. Teras Abdullah Ciatal. 8 santri eta anu dicanak di daerah Kebon Kalapa, santri Kebon Kalapa ka Cianjur. Karena di Parakanoje masih dalam keadaan darurat, maka mama pun pindah lagi ke Kampung Ngamprah. Dari Ngamprah pindah lagi ke Sukawening, dan dari Sukawening pindah lagi ke Kampung Cindog sampai sekarang. Selengkapnya akan diceritakan kemudian di subjudul Hijrah ke Cianjur 2 Lamardi. Jadi hani sadayana singkat pribados saur anjeuna ka pribados ieuh cenah. Ka pribados mama mah kantos dagang bedog. Jadi nuju hadini sadayana mama ka Lakbok berangkat nyamar mama. Jadi supados tertangkap kantos dagang parabot perkakas, dagang bedog-bedog sanes kanten. Nuju ka Cirebon saur mama dagang kain. Terhimpun tina luar biasa hijrah-hijrah mama sehingga terbentuklah mama meser ieu tempat kanggo Al Musri anu karawas kurang ayeuna. Amin ya rabbal alamin. Hijrah ke Cianjur pertama kali setelah menjalani masa tahanan di tahun 1956 Abah hijrah ke Cianjur. Mama hijrah ke Cianjur, beliau ikut dengan Abah Dori atau Nabi Mang Hudori. Dia seorang saudagar samak dari Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya, yang selalu yang barang ke Cianjur. Rombongan Abah yang disertai 9 orang santri itu sampailah di Kampung Pasir Honje, Ciranjang. Di sana Abah tinggal hanya 2 minggu saja, yang kemudian disarankan oleh seorang tokoh di sana untuk pindah ke Kampung Ngamprah, Desa Gunung Halu. Sekarang termasuk Desa Sindang Jaya, yang kebetulan ada rumah kosong di Ngamprah ini. Tinggal hanya 1 tahun sambil mencari tempat yang cocok untuk mendirikan pesantren, kemudian pindah lagi ke Kampung Leuweung Konde. Di sana menetap cukup lama, yaitu 2 tahun. Yaitu setelah mendapat sebuah area sawah, tapi kan kurang bagus karena ke sana belum diberi aliran air oleh pihak yang berwenang Camat Ciranjang. Area tersebut terletak di bagian Kampung Cindog yang kemudian disebut Blok Cindognya ieu mentenya. Setelah memiliki lahan sawah tersebut, Abah membeli sebuah 1 unit rumah panggung di Kampung Kanayakan. Rumah tersebut dipindahkan dan ditempatkan di Cindog. Pembelian tersebut terjadi pada 1958 Masehi, sekaligus menjadi tahun pertama bagi Abah dan ke-9 santri tinggal di Cindog. 9 orang santri tetap. Kang Majid asal Nyantong, Kang Maksum asal Nyantong Gunung Halu, Kang asal Nyantong lalu menetap di Sukawening Gunung Halu, Kang Aceh asal Langkap Lancar Ciamis, Kang Umar asal Sumelap, Kang Apip Entip asal Sumelap, Kang Jamaludin asal Sumelap selalu menetap di Ciranjang termasuk di daerah Sukaluyu. 9 Kang Sodikin asal Parkanisung, Singapan lalu menetap di Celenga. Tak lama setelah menempati rumah baru di Cindog, baru kemudian keluarga, anak dan istri Abah menyusul ke Cianjur. Masa-masa ini adalah masa di mana dimulai bangunan pondok pesantren, yaitu tahun itu juga tahun 1958 Masehi. Pondok berhasil dibangun dengan tipe sederhana. Pelasa sareng pusaka pribados emut. Tipe duduk jendela itulah istilah sebuah bangunan pondok pesantren berukuran kurang lebih 25 kali 6 meter, memanjang dari timur ke arah barat, meliputi 12 pasang kobong yang menghimpit ruas Jarambah. Di tengah total jadi 24 kobong. Itu pun untuk lantai pertama. Lantai 2 dibuat ruangan besar sebagai ruangan serbaguna para santri. Sholat berjamaah, ngaji, balagan, sorogan dan kegiatan ngaji lainnya dilakukan di ruangan besar lantai 2 ini.
kegiatan ngaji dipimpin oleh Abah sendiri. Diceritakan bahwa Abah mengajar ngaji santri mulai pukul 3.30 tos asarnya. Tos asar 3.30 pagi dan pagi 3.30 pagi dan kemudian pukul 11 siang mun kealamannya Abah. Bahkan tabu 11 ngaburuk tafsirnya. Ngaburuk jamu jawame juz kedua tabu 11. Terus siang baru keluar turun dari lantai 2 tersebut sebagai besar waktu hanya untuk mengajar dan mengajar santri sambil mencari metode pengajaran terbaik supaya santrinya menjadi kiai dengan masa belajar yang tidak lama. Seluruhnya pengalaman ngajinya selama di Tasik dulu beliau gunakan sebagai dasar untuk menghasilkan metode tercepat. Pengalamannya di Sukamanah waktu nyantren di Kiai Jenal Mustafa menjadi corak utama metode cepat yang berhasil. Abah berkata, ieu pamurukan teh menang neplak ti Kiai Haji Jenal Mustafa. Begitu seperti yang dituturkan oleh ajengan Agus Ramdhani, santri Abah yang bermukim di Celenga. Iya Kang Agus sayanya. Adapun pembangunan masjid baru bisa mulai pada tahun 1967 Masehi, yaitu di tahunan Abah Sodikin Banti dari pulang ke Tasikmalaya. Sebelumnya di saat Abah Sodikin pulang, masjid belum mulai dibangun. Di akhir tahun 1968 masjid pertama berhasil dibangun. Area pesantren Pasir Nangka Cikno yang kini berdiri megah di atas tanah berukuran 3.600 bata merupakan lahan pembelian hasil menjual lahan Abah yang di Celenga seluas 300 bata. Lahan yang 300 bata tersebut dijual dengan Rp 300 rupiah, murah kenehnya. Dengan uang Rp 90.000 tersebut Abah dapat membeli lahan di Cendog seluas 3.600 bata. Karena harganya lebih murah daripada di Tasikmalaya, yaitu harga Rp25 per bata. Dari 300 bata terjual menjadi 3.600 bata terbeli. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu ayeuna janten pasantren urang sadayana, anu ayeuna jadi tempat mengkaji ilmu urang sadayana. Santri-santri Abah generasi kedua diantaranya Kang Jamian Cijulang, Kang Soleh Karawang, Kang Ja'far Purwakarta, Pangersa Kiai Haji Izzuddin yang disebut Kang Iho Ciranji, Kang Nem Leles, Kang Kiki Sumelap pun paman Mang Kikinya, Kang Abbas Sumelap Pangersa Kang Haji Abbasnya. Eta diantawisna bab kelima perjuangan Mamadu ka ieu tempat anu pinuh ku perjuangan. Mudah-mudahan urang tiasa mensuri tauladani ku kasabaranana pangresa guru urang sadayana. Silsilah keguruan Mama Kiai Jenal Mustafa Sukamanah hani sadayana pribados kantos nguping ti pangresa Abah. Ieu Kiai Haji Jenal Mustafa Sukamanah teh lain ngan saukur pahlawan perjuangan nu ngamerdekakeun negara urang. Tapi Mama Sukamanah teh eta teh pahlawan lugot Sunda. Nah disebut pahlawan lugot Sunda lantaran nuju ngaos pangersa anjeunna ka Mama Asari ku logot Jawa, sadayana ge lugot Jawa. Ngawitan aya lugot Sunda teh naonana saha ari iku pangersa Kiai Jenal Mustafa. Matak di mana wae aya pasantren lugot Sunda pasti ngocorna ka Sukamanah. Yakin kasauran Abah. Jadi sanes ukur pahlawan nasional tapi pahlawan lugot Sunda. Anu ayana ari eta naonana sopo anu ganti ari utawi jadi ari pangersa karaos kurang sadayana. Jadi di antawisna di Tasik kasohor pangersa Sukamanah anu ngagentos tina lugot Jawa kana lugot Sunda. Pahlawan urang mah nya da teu ngarti lugot Jawa mah. Hadirin sadayana. Terakhir Mama Kiai Mustafa sebelum menuntut ilmu di daerah Cantayan Gunung Puyuh Sukabumi di pesantren almarhum Kiai Ahmad Sanusi selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian beliau Kiai Jenal Mustafa disuruh meneruskan menuntut ilmu kepada Kiai Muhammad Sobandi dengan tujuan menambahkan kitab Jam'ul Jawame sekitar kurang lebih 7 tahun hingga bermukim di Sukamanah. Mama Kiai Muhammad Sobandi mukim dan menuntut ilmu di Mekah
Al-Mukarramah selama 14 tahun antara tahun 193 1917 dan juga pernah barengan bersamaan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang pendiri Nahdlatul Ulama. Adapun guru-guru Kiai Muhammad Sobandi pada waktu itu ilmu di Mekah itu para ulama dari jajaran mazhab Syafi'i, di antaranya Kiai Haji Muhammad bin Abdullah Tarmas, Kiai Haji Abdul Wahab Minangkabau. Sumber eta abdi nguping ti pangersa Mama Enceng. Janten paurusan Mama Enceng bahkan ayah hiji kiai aya di salsal kiai anu dipiguru ku Mas Sobandi nyata Kiai Haji Junaidi anu di Mekah ligina anu asal ti Garut hadirin sadayana. Eta masih keneh Indonesia yang bermukim di Mekah sekaligus menjadi guru jajaran mazhab Syafi'i. Atos beres. Itulah sejarah Mama hadirin sadayana. Dugi ka tikawit pertama dugi ka janten ayeuna anu luar biasa. Al Musri anu mensohor-sohor ka mancanegara ayeuna. Dugi ka Mekah, dugi ka Asia, bahkan dugi ka Eropa ku berkat Mama Al-Mukarram rahimahullah hadirin sadayana. Mudah-mudahan ieu biografi Mama Kiai Ahmad Fakih urang sadayana sebagai para muhibbin, para mukimin, para talamid wa talamidah sadayana jamaah urang selalu hadirin sadayana ngalap berkah nyuri tauladani ilmu anu luar biasa hadirin sadayana dipaparinkeun ka urang sadayana dimanfaatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalayan akhir tina ieu manaqib pribados bade mengenang salah suatu siiran anu teu aya dina Jamul Jawame, anu teu aya dina Kulujuman, anu teu aya dina Alpiyah, anu teu aya dina kitab mamana, ieu mah asli ayana dina pangersa Mama Kiai Ahmad Fakih. Eta siiran Mama, angitan Mama, temenak abdi gana jurumiah, ieu mah karangan Mama. Mangga urang sareng. Al-lailu lailu rahmatin, al-lailu lailu ni'matin, al-lailu yudhibul gumma bi barakah sayyidil ummah. Sareng. Al-lailu lailu rahmatin, al-lailu lailu ni'matin, al-lailu yudhibul gumma bi barakah sayyidil ummah. Ariya peting rahmat, ariya peting nikmat, beringan hilang kasusah bi barakah sayyidil ummah. Dua. Ma'ahsanan dinawa dunia ida jatama, ma'akabahal ku perawal Iblas sabirajuli. Kanu muki Mama sok nyaros kieu. Ginding nakawanti wanti, jalmi bakti sugi mukti, cilaka kabina-bina, jalmi maksiat malarat. Seueur kenehnya nademan-nademan Mama, mudah-mudahan sakedik we ngalap berkah dina ieu wengi insyaallah Mama uninga ka urang sadayana, urang dibarokahan ku anjeun. Nas'aluka ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Syiratal ladzina an'amta pangapunten nun kasuhun ka pangarsa sadayana guru sangadawan kai sadayana pribados hapunten kasuhun bila aya anu kirang ngeunaan kana naon depan deugikeun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.